Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab 40 karakteristik mereka yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita masih pada bahasan mengenai fadilah-fadilah orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi apa saja keistimewaan, fadilah-fadilah yang Allah Ta'ala berikan ketika seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang keempat adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan doa-doa yang terbaik dari para malaikat yang mulia. Jadi setiap orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala istimewakan mereka dengan didoakan oleh para malaikat-malaikat yang mulia. Tentu doanya para malaikat adalah doa yang sangat didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diceritakan dalam satu riwayat, ada seorang ulama bernama Ibnu Athiyah rahimahullahu ta'ala. Dalam satu kesempatan beliau didatangi oleh seseorang dan orang itu meminta agar didoakan dan dimohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Ibnu Athiyah berkata, "Wahai si fulan, harapkanlah doa itu dari orang yang lebih baik daripada aku." Jadi maksudkan adalah mengharapkan doa yang terbaik dari para malaikat-malaikat yang mulia. Dan ini Masya Allah ketawaduran para ulama terdahulu. Ya, walaupun menjadi satu kebolehan seseorang meminta doa dari orang yang saleh, meminta doa dari para ulama, suatu yang hukumnya boleh. Tapi beliau mengatakan bahwasannya mohonlah doa dari orang yang lebih baik daripada. Inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan di dalam Al-Quran mengenai doa-doa para malaikat kepada orang-orang yang beriman. Disebutkan di surat Al-Mu'min pada ayat yang ke-7. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat-malaikat yang berada di sekeliling arsy senantiasa bertasbih memuji Allah Ta'ala. Jadi malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekeliling arsy Allah Ta'ala, yang mereka lakukan adalah memperbanyak tasbih mereka dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat yang mereka ucapkan adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat yang mereka ucapkan adalah kalimat subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Jadi isinya adalah bertasbih, memuji, mengagungkan Allah Ta'ala. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lillazina amanu, dan memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Jadi ada malaikat yang mendoakan orang-orang beriman agar mendapatkan ampunan Allah. Contohnya misalnya sabda Nabi SAW, apabila ada seseorang keluar dari rumahnya tujuannya hanya ke masjid untuk melaksanakan sholat, maka ada malaikat yang dikirim oleh Allah, lalu malaikat itu mendoakan, Allahumma ghfir li fulan, ya Allah berikanlah ampunan kepada si fulan, Allahumma arham li fulan, ya Allah berikan rahmat kepada si fulan. Jadi orang yang datang dari rumahnya menuju masjid tidak ada tujuannya kecuali hanya untuk salat. Kemudian juga termasuk yang didoakan oleh para malaikat misalnya adalah orang-orang yang menunggu dari satu salat sampai salat berikutnya. Bisa dimasukkan misalnya dari waktu subuh sampai masuk waktu syuruk. Atau bisa juga maksudnya adalah antara waktu salat maghrib sampai waktu salat subuh. Ada malaikat yang dikirim oleh Allah Ta'ala lalu mendoakan, Allahumma ghfir li fulan, Allahumma arham li fulan, ya Allah berikanlah ampunan kepada si fulan, ya Allah berikan rahmat kepada si fulan. Termasuk juga berikutnya adalah orang-orang yang menjenguk saudaranya, membesuk orang yang sakit. Dikirim 70.000 malaikat oleh Allah SWT yang khusus mendoakan orang beriman ini. Jadi tidak tanggung-tanggung, ya. Yang dikirim berapa ribu?
70.000 malaikat yang dikirim oleh Allah mendoakan untuk orang tersebut. Didoakan dengan kebaikan, didoakan dengan ampunan, rahmat oleh Allah. Kalau dia membesuknya di pagi hari, kata Rasul, didoakan dari pagi hari itu sampai pada sore harinya. Kalau dia membesuk di sore hari, di malam hari, didoakan dari sore hari itu atau dari malam hari itu sampai esok pagi harinya. Masya Allah, ini doa-doa yang disampaikan oleh para malaikat-malaikat yang mulia. Termasuk juga adalah orang-orang yang berbagi, didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, di mana para malaikat mendoakan, Allahumma a'ti al-munfiqa khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik bagi orang-orang yang berbagi. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan yang disebut dengan diberikan ganti yang lebih baik bil barakah, diberikan keberkahan oleh Allah, keberkahan pada umurnya, keberkahan pada kesehatannya, keberkahan pada keluarganya, dan keberkahan pada anak-anaknya. Setiap orang-orang yang berbagi didoakan oleh para malaikat yang mulia. Ini yang disebut di dalam ayat tadi para jamaah. Yastaghfiruna lillazina amanu. Ada malaikat yang tugasnya adalah memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang beriman. Lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Ya Allah, ya Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu luas mencakup segala hal. Jadi di dalam kehidupan kita ini para jamaah tidak terlepas dari dua hal. Dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah taala, dan yang kedua rahmat Allah. Bahkan Allah taala turunkan ke dunia ini yaitu satu rahmat. Allah taala memiliki berapa rahmat kata Rasul? Ada 100 rahmat. Satu rahmat Allah taala turunkan di dunia ini, 99 masih Allah taala simpan. Tapi satu rahmat ini mencakup seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, dalam kehidupan ini. Baik manusia, bangsa jin, hewan, tumbuh-tumbuhan dan seluruhnya itu semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya satu rahmat. Maka kemudian Rasul mengatakan ya tarahamu bihil ibad. Dengan satu rahmat ini tapi hamba-hamba Allah Ta'ala itu saling memuliakan, saling mencintai, saling mengasihi di antara mereka, antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri, antara kaum muslimin dengan saudara muslim yang lainnya. Ya tarahamu bihil ibad, kata Rasul. Dengan itu hamba-hamba Allah Ta'ala memiliki rahmat satu dengan yang lainnya. Itu baru satu rahmat para jemaah. Bagaimana kalau Allah Ta'ala turunkan di dunia ini 100 rahmat. Satu rahmat saja sudah mencukupi untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh kehidupan di alam semesta ini. Maka pantas para jemaah, ada orang-orang yang nanti pada hari kiamat kata Rasulullah SAW, pelaku dosa besar tetapi bisa mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala selain daripada dosa syirik. Ya, kalau dosa syirik tentunya tidak bisa diampuni. Tapi dosa besar selain daripada dosa syirik ada peluang untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Ta'ala tadi masih menyimpan 99 rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oleh karenanya para ulama itu di dalam menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim ada dua pendapat. Ada dua mazhab ulama. Mazhab yang pertama mengatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim itu maknanya sama. Jadi kalau orang sebut Ar-Rahman, maka maknanya Ar-Rahim. Kalau orang menyebut Ar-Rahim, maka maknanya adalah Ar-Rahman. Ini mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua, dan ini merupakan mazhab jumhur ulama, mayoritas para ulama, Ar-Rahman amun li jami'il makhluk fid dunya. Jadi kalau kalimat Rahman kata para ulama itu adalah kalimat rahmat yang mencakup segala hal, mencakup seluruhnya.
baik yang beriman, yang tidak beriman, yang taat, yang mungkin ingkar kepada Allah, masih dikasih rahmat di dunia ini oleh Allah. Ya, maka disebut Rahman fid dunya, di dunia. Tapi Ar-Rahim itu adalah fil akhirah, hanya berlaku bagi orang-orang beriman dalam kehidupan apa? Akhirat. Ada satu hadis sahih para jamaah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di mana baginda Rasul bersabda, barang siapa membaca doa Nabi Yunus di saat dia sakit, fi maradhihi, kalau orang sakit, dia baca arba'ina marratan, kata Nabi, dia baca sebanyak 40 kali. Jadi ketika itu sakit, Bapak Ibu ayah bunda, kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dibaca kata Rasul sebanyak arba'in. Arba'in itu berapa, Pak? Apa kata beliau? In syufiya, kalau dia dikasih sehat oleh Allah, kalau Allah telah kasih dia kesehatan, ghufira dhunubuhu, Allah telah ampuni dosa dan kesalahan-kesalahan hamba tersebut. Wa in tufiya, kalau dia wafat dengan sakit yang Allah telah uji itu, mata ala syahidin, ia meninggal dunia dalam keadaan syahid, dalam keadaan husnul khotimah. Itulah Masya Allah yang didawamkan oleh Rasulullah SAW, kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.